dan saya banggakan beserta masih kampanye Prabowo, luar biasa ini orang yang satu ini. Selamat datang. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman aktivis-aktivis, tokoh-tokoh masyarakat, baik dari pengurus stasi, tetapi tak lihat di daftar akhir stasi saya di SP14 nggak ada kan? SP6 juga nggak ada, SP8 juga nggak ada, SP15 juga nggak ada, karena tidak diundang. Yang diundang dari Rupiah ya, 2 orang ada, dari Rupiah 2 orang ada ya. Woi, belum datang juga memalukan saya ini. Juga teman-teman dari BKRI, ini BKRI yang di Bandar Jaya atau ada yang di Bungur? Bandar Jaya saja. Selamat datang. Juga ada Popoin, salah satunya Papi ya. Popoin ada beberapa saya lihat itu pemuda Katolik. Kemudian selain pemuda Katolik, Popoin, BKRI, ada lagi dari organisasi UMK ya. Jadi di luar pemuda Katolik ada UMK ya. Dan tentunya bapak-bapak ibu-ibu dari ya lintas stasi. Nah, pada kesempatan ini kita hendak bersama-sama untuk membangkitkan kerukunan kita sebagai umat Katolik. Tetapi kita juga mau bersama-sama untuk mendalami apa itu moderasi beragama. Yang tahun lalu ikut kegiatan di belakang gereja Bandar Jaya, barangkali sudah bisa mengikuti apa itu moderasi beragama. Saya akan mensingkat bahwa moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap, praktek beragama dalam kehidupan bersama dengan menjunjung tinggi, mengedepankan esensi ajaran agama yang menjunjung tinggi harkat martabat manusia secara adil, berimbang, tidak ekstrim. Itu moderasi beragama. Semua agama tentunya esensi ajarannya adalah menjunjung tinggi martabat harkat manusia. Inilah yang hendak diupayakan. Hendaknya semua agama sungguh-sungguh mengedepankan ajaran agamanya yang sungguh-sungguh menjunjung tinggi nilai harkat martabat manusia. Ini yang harus dibela, bukan semata-mata agamanya yang dibela, tetapi justru ajarannya inilah yang akan diejawantahkan sehingga sungguh-sungguh dengan cara yang bijaksana, yang adil, yang berimbang, tidak ekstrem, tidak ekstrem. Ini maka terkait dengan ini, apa yang mau dicapai dengan moderasi beragama itu ada 4 hal tentang indikator moderasi beragama. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Bahwasanya keberhasilan moderasi beragama itu dapat diukur dengan tingginya penerimaan umat beragama terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi UUD 45 dan regulasi di bawahnya. Ini maka orang yang sungguh-sungguh moderat dalam beragama, dia akan menjadi orang yang nasionalis, sungguh-sungguh mengutamakan komitmen kebangsaan. Yang kedua adalah toleransi. Toleransi artinya menerima orang lain yang berbeda dengan kita, berbeda agamanya, sukunya, mungkin ide-idenya yang berbeda dengan kita, itu sungguh-sungguh kita terima, sehingga disitulah ada toleransi. Tidak semuanya harus seagama dengan kita. Kita harus sungguh-sungguh menghargai apa yang ada
dalam hati, dalam pikirannya, dalam imannya. Itu makanya toleransi. Dan yang ketiga adalah anti kekerasan. Maka orang yang moderat dalam beragama itu dia akan anti kekerasan. Tidak akan dia menyuruh bunuh itu mereka yang tidak seiman dengan kita. Tidak ada. Karena pada akhirnya semua sungguh-sungguh menghargai harkat martabat manusia. Pastinya tidak ada ajaran dari agama yang di Indonesia ini sudah diakui 6 ini yang mengajarkan untuk membunuh. Tidak ada. Kita di dalam agama kita, dalam 10 perintah Allah, kita juga diajar untuk sungguh-sungguh jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berbuat zina, jangan berbuat cabul. Itu hal-hal yang memang sungguh-sungguh menghargai harkat martabat manusia, menghargai harkat martabat orang lain, tetapi juga sungguh-sungguh menghargai harkat martabat kita sebagai bait Allah. Ini indikator moderasi beragama. Dan yang keempat adalah penerimaan terhadap tradisi. Keberhasilan moderasi beragama dapat diukur dengan tingginya penerimaan serta ramah terhadap tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamannya sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agamanya. Ini sehingga yang orang yang moderasi beragamanya sungguh-sungguh baik, dia akan menghargai tradisi sejauh tidak menyimpang dengan ajaran agamanya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yang akan kita bersama-sama tanamkan dalam hati kita. Nanti tentunya bersama Romo Roy kita akan bersama-sama mendalami terkait dengan moderasi beragama ini. Dan kita yakin bahwa tak kalah kita sungguh-sungguh bersikap moderat, dan saya yakin orang Katolik sejak kecil, sejak TK, sejak sekolah minggu sudah diajarin untuk menghargai orang lain, menghargai orang yang agamanya berbeda dengan kita, sehingga pastinya Bapak Ibu sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat tidak akan kesulitan untuk bersikap moderat dalam beragama. Karena kita sungguh-sungguh sangat menghargai perbedaan itu. Tatkala saudara kita merayakan hari raya, kita juga tentunya dengan senang hati ikut bersukacita. Dan menurut kita, dengan kita datang ikut bersukacita merayakan kegembiraan orang yang beragama berbeda dengan kita tidak berdosa. Jadi tidak berdosa. Bahkan itu adalah ungkapan bahwa kita itu memberikan hati kita. Nah, penyelenggara Katolik beserta Bapak Ibu seluruh peserta dialog intern kerukunan umat beragama dan moderasi beragama ini, selamat untuk berproses sehingga kita semua, panjenengan semua sungguh-sungguh menjadi pionir dari orang Katolik yang memberikan kehadirannya itu memberikan sukacita, damai, sejahtera bagi tetangga kanan kiri siapapun yang bersama panjenengan. Amin.